Shalom dan selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari ini dan kita percaya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan berkat anugerah-Mu. Pada saat ini kembali kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami ya Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah tanah yang baik. Firman Tuhan diambil dari Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memakai perumpamaan untuk membuat orang banyak paham akan rahasia kerajaan Allah. Benih itu ialah firman Allah. Alkitab yang menggambarkan hati manusia sebagai tanah. Ada jenis tanah yang berbatu-batu, tanah di pinggir jalan yang keras, tanah yang penuh semak duri, tetapi ada juga tanah yang subur, di mana firman Tuhan dapat bertumbuh dan akan berbuah lebat. Meskipun setiap kita sama-sama mendengar firman Tuhan, dampaknya terhadap masing-masing berbeda. Karena sangat tergantung pada kondisi tanah hati kita. Saudaraku, jika hati kita ingin menjadi tanah yang baik, maka kita harus menjaga hati kita dalam keadaan bersih. Tidak ada kebencian, sakit hati, kepahitan, kecewa, dendam, atau ambisi-ambisi manusia. Hanya jenis tanah yang baik atau tanah yang subur yang akan membuat benih itu dapat bertumbuh dan berbuah. Saudaraku, di dalam Lukas 8 ayat 15, benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Orang yang memiliki tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpan firman Tuhan dalam hati. Firman Tuhan yang disimpan dalam hati pastilah akan berbuah. Buah kehidupan yang lahir dari firman Tuhan, kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
dan iman kita semakin teguh, dan kita akan diberi kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ubahlah hati kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, dan kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kami agar kami dapat mendengar firman Tuhan dan menyimpan firman Tuhan di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.